Pertidaksamaan kuadrat dua variabel, atau bisa kita sebut dengan PTD-KDV. Pengertian dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Di sini saya berikan bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Yang pertama adalah Y kurang dari AX kuadrat plus BX plus C. Kemudian ada Y lebih besar dari AX kuadrat plus BX plus C. Bentuk yang ketiga, Y kurang dari sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Kemudian Y lebih besar sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Dengan A tidak boleh sama dengan 0, jadi angka di depan X kuadrat itu tidak boleh sama dengan 0. A, B, dan C anggota bilangan real. A dan B ini bisa dikatakan dengan koefisien, jadi koefisien dari variabel X, kemudian C dinamakan dengan konstanta. Nah, berdasarkan bentuk umum ini, maka pertidaksamaan kuadrat dua variabel adalah suatu pertidaksamaan yang memiliki dua variabel, dan salah satu variabelnya memiliki pangkat tertinggi 2. Nah, jadi di sini pangkat tertingginya adalah 2, memiliki dua variabel, yaitu variabel Y dan variabel X. Contoh-contoh dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Di sini saya berikan A, B, C, D, dan E. Manakah yang merupakan pertidaksamaan kuadrat dua variabel? Yang A? Ya, yang A merupakan contoh dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Karena mempunyai dua variabel, yaitu Y dan X. Yang B, ini juga merupakan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Karena mempunyai dua variabel, yaitu X dan Y, dan salah satu variabelnya mempunyai pangkat tertinggi 2. C, ini juga merupakan pertidaksamaan kuadrat dua variabel karena mempunyai dua variabel Y dan X dan pangkat tertinggi salah satu variabelnya adalah 2. Begitu pula untuk yang D ya, ini juga merupakan contoh dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel karena mempunyai dua variabel yaitu X dan Y serta pangkat tertinggi adalah 2. Nah, untuk yang E, mempunyai dua variabel yaitu Y dan X. Tetapi di sini dua-duanya mempunyai pangkat 2. Nah, apakah ini merupakan pertidaksamaan kuadrat dua variabel? Bukan. Ini bukan merupakan pertidaksamaan kuadrat dua variabel ya. Karena tadi syarat untuk pertidaksamaan kuadrat dua variabel adalah mempunyai pangkat tertinggi 2 salah satu variabelnya dan mempunyai dua variabel. Nah, pertidaksamaan kuadrat dua variabel adalah suatu pertidaksamaan yang memiliki dua variabel X dan Y, tetapi salah satu variabelnya yang memiliki pangkat tertinggi 2, salah satu saja. Jadi untuk yang poin E ini bukan merupakan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Bagaimana cara menentukan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dua variabel? Langkah-langkah untuk menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dua variabel antara lain, yang pertama, menggambar sketsa grafik kuadrat dengan memisalkan Y sama dengan Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C. Saya rasa dulu waktu SMP pernah ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya pertama dengan mencari titik potong grafik dengan sumbu X. Mencari titik potong grafik dengan sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, mencari titik potong grafik dengan sumbu Y. Mencari titik potong grafik dengan sumbu Y, syaratnya adalah X-nya yang sama dengan 0. Kemudian, menentukan titik puncak. Di sini saya katakan titik puncaknya adalah P, Q ya. Maka, P-nya bisa dicari dengan P sama dengan min B per 2A. Atau X puncaknya adalah min B per 2A. Kemudian, Q-nya bisa kita cari dengan mensubstitusikan nilai P ke persamaan. Kemudian cara yang T adalah menentukan beberapa titik bantu untuk menggambarkan grafiknya. Jadi cara untuk menentukan daerah penyelesaiannya adalah menggambar sketsa grafik dengan cara seperti ini ya. Kemudian kita gambar grafik fungsi kuadratnya. Jika tanda pertidaksamaan adalah lebih besar atau kurang dari, maka garis pembatas adalah putus-putus.
Tetapi, jika tanda ketidaksamaan adalah lebih dari sama dengan, atau maaf ini harusnya kurang dari sama dengan, maka garis pembatas adalah berupa garis lurus. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan titik untuk menentukan daerah penyelesaian. Kita pilih sebarang titik selain yang berada pada grafik ya. Jadi kita ambil titik di luar grafik, kemudian titik tersebut kita substitusikan ke dalam pertidaksamaan. Nah, contoh soal yang pertama, tentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan Y lebih besar dari X kuadrat min 2X min 3. Maka untuk menyelesaikannya, yang pertama, kita harus menggambarkan sketsa grafik dari Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Mencari titik potong grafik dengan sumbu X. Jadi tadi syaratnya adalah Y-nya sama dengan 0. Nah, ketika Y atau Fx sama dengan 0, maka persamaannya adalah X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya adalah dengan cara difaktorkan. Kita faktorkan menjadi X min 3 dan X plus 1 sama dengan 0. Sehingga X min 3 sama dengan 0 atau X plus 1 sama dengan 0. Maka X-nya adalah 3 atau X-nya sama dengan min 1. Jadi, grafik ini akan memotong sumbu X di titik negatif 1,0 dan 3,0. Nah, ini kita simpan dulu ya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mencari titik potong grafik dengan sumbu Y. Syaratnya adalah X-nya yang 0. Jadi kebalikannya. Jika X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan, kita masukkan ke sini ya, 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 dikurangi 3. Maka hasilnya Y-nya sama dengan negatif 3. Jadi, grafik akan memotong sumbu Y di titik 0, negatif 3. Ini kita simpan dulu. Paham? Oke. Langkah selanjutnya, kita menentukan titik puncak grafik. Nah, titik puncak grafik di sini adalah P, Q. X puncak atau P sama dengan min B per 2A. P sama dengan min, B-nya di sini min 2, berarti min 2 per 2 kali A. Sama dengan negatif kali negatif 1. Ya kan, negatif 2 dibagi 2, negatif 1. Sama dengan 1. Q puncak sama dengan FP, berarti P-nya 1, kita masukkan ke sini. Berarti menjadi Q sama dengan F1 sama dengan 1 kuadrat dikurangi 2 dikali 1 dikurangi 3. Maka Q-nya adalah 1 dikurangi 2 dikurangi 3, yaitu Q-nya adalah negatif 4. Jadi, titik puncaknya adalah 1, negatif 4. Oke, kemudian kita coba gambar grafik dari 3 yang sudah diketahui ya. Tadi memotong sumbu X di titik negatif 1,0 dan 3,0. Negatif 1,0 di sini, 3,0 di sini. Kemudian memotong sumbu Y di 0, negatif 3. 0, negatif 3. Kemudian titik puncaknya di 1, negatif 4. 1, negatif 4, berarti titiknya berada di sini. Nah, kemudian kita mencoba mencari titik bantu ya. Nah, titik bantu terserah mau berapa saja. Nah, di sini saya mencoba untuk X sama dengan 2. Biar di sini, berarti untuk X sama dengan 2, Y-nya berapa? Ternyata Y-nya adalah negatif 3. Jadi kita bisa memperoleh titik bantu 2, negatif 3. Berada di sini, kemudian kita gambar grafiknya. Nah, ini titik-titik ini kita hubungkan. Ini merupakan grafik pembatas ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya, nah karena tanda lebih besar saja, berarti ini karena tanda lebih besar saja berarti garisnya adalah garis putus-putus. Kemudian lanjutannya, nah kita gambarkan grafik yang tadi ya. Langkah kedua, melakukan titik untuk menentukan daerah penyelesaian. Kita pilih titik sembarang. Kita pilih titik sembarang yang berada di luar grafik ini. Jadi selain yang berada titik-titik ini ya. Nah, di sini saya ambil titik yang mudah yaitu 0,0. Kalau kalian pengen ambil titik yang di sini, gimana? Nggak apa-apa. Kalau pengen ambil di sini, Bu, 0,2 boleh. Tapi di sini saya cari titik 0,0.
Kita substitusikan titik 0,0 ke dalam pertidaksamaan Y lebih besar dari X kuadrat min 2X min 3. Nah, berarti 0 lebih besar dari 0 kuadrat min 2 kali 0 dikurangi 3. 0 lebih besar dari negatif 3. Benar ya? Maka titik 0,0 ini adalah daerah penyelesaian atau daerah yang diarsir. Oke, seperti itu ya. Jadi ini merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan Y lebih besar dari X kuadrat min 2X min 3. Untuk contoh soal nomor 2, tentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan Y lebih besar sama dengan min X kuadrat min 4X min 2. Penyelesaiannya adalah, kita gambar dulu sketsa grafik dari Y sama dengan Fx sama dengan min X kuadrat min 4X min 2. Mencari titik potong grafik dengan sumbu X, syaratnya adalah Y-nya sama dengan 0. Jadi, min X kuadrat min 4X min 2 sama dengan 0. Nah, karena ini tidak bisa difaktorkan, berarti kita gunakan rumus ABC. A sama dengan negatif 1, B sama dengan negatif 4, C sama dengan negatif 2. X1, X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, min B berarti min B ditambah plus minus akar B kuadrat min 4 kuadrat min 4 kali 1 min 4 kali negatif 1 kali negatif 2 per 2 kali A-nya adalah negatif 1. Kita masukkan angka-angkanya. Maka hasilnya adalah 4 plus minus akar negatif 4 kuadrat 16 negatif 4 dikali negatif 1, 4 dikali negatif 2, negatif 8, per 2 kali negatif 1, negatif 2. Maka X1, X2 sama dengan 4 plus minus akar 8 per min 2. Sederhanakan ya, 4 plus minus 8 akar 8 itu jadi 2 akar 2 per negatif 2. Kemudian kita sederhanakan sehingga X1, 2 itu sama dengan min 2, min plus akar 2. Jadi grafik X akan memotong di titik min 2, min akar 2,0 dan min 2 plus akar 2,0. Langkah selanjutnya yaitu mencari titik potong grafik dengan sumbu Y, di mana syaratnya adalah X-nya sama dengan 0. X sama dengan 0, berarti Y sama dengan negatif 0 kuadrat dikurangi 4 dikali 0 dikurangi 2. Y sama dengan negatif 2. Jadi nanti titik potongnya adalah 0, negatif 2. Kemudian menentukan titik puncak grafik P, Q. P puncak atau Y X puncak sama dengan min B per 2A. Maka P sama dengan min P-nya adalah negatif 4 per 2 kali hanya negatif 1. Berarti sama dengan negatif 2. Kemudian untuk mencari Y puncak atau titik Q sama dengan F dikali min 2. Yaitu F min 2 sama dengan min kali min 2, min kali min 2 kuadrat dikurangi 4 dikali min 2 dikurangi 2. Maka hasilnya adalah negatif 4 tambah 8 dikurangi 2. Maka Q-nya adalah 2. Jadi titik puncaknya adalah negatif 2,2. Kita gambar yang diketahui ke dalam grafik ya. Memotong X di titik negatif 2, negatif akar 2,0, dan negatif 2 plus akar 2,0. Nah, karena angka di sini cukup susah, berarti kita lewati dulu ya. Kemudian memotong titik Y, memotong sumbu Y di titik 0, negatif 2. Berarti titiknya di sini. Kemudian mempunyai titik puncak negatif 2,2, berarti di sebelah sini ya. Nah, untuk itu kita coba mencari titik bantu. Nah, kita coba cari titik bantu. Di sini negatif 1. Jika negatif 1 kita substitusikan ke sini berarti hasilnya adalah 1. Kemudian kita coba negatif 3. Negatif 3 kita substitusikan ke negatif min X kuadrat min 4X min 2, maka hasilnya adalah 1. Kemudian jika negatif 4 maka hasilnya adalah negatif 2. Kemudian karena tandanya lebih besar sama dengan, berarti garisnya adalah garis lurus.
Nah, kemudian kita gambar grafiknya berupa garis lurus seperti ini. Langkah selanjutnya atau langkah kedua, melakukan titik uji untuk menentukan daerah penyelesaian. Jadi sebenarnya kalian boleh bebas melakukan titik uji, ambil titik sebarang apapun kecuali titik yang berada dalam grafik. Di sini saya mencoba titik 0,0. Substitusikan titik 0,0 ke dalam pertidaksamaan. 0 lebih besar dari negatif 0 kuadrat min 4 kali 0 dikurangi 2. Apakah 0 lebih besar dari min 2? Benar, maka daerah ini merupakan daerah yang diarsir. Jadi 0,0 dilalui oleh daerah penyelesaian. Jadi ini merupakan daerah penyelesaian dari Y lebih besar dari min X kuadrat min 4X min 2. Oke, cukup jelas ya. Nah, ini untuk tugas kalian di rumah atau latihan soal. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Y kurang sama dengan min X kuadrat min 5X min 4. Dan Y lebih besar dari X kuadrat min 6X plus 4. Oke. Belajar asik matematika bersama kami. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika kalian anggap video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share ya. Kemudian subscribe